dan yang kami hormati guru-guru dan juga staf karyawan SDIT dan TK Budi Utomo Sragen, dan tentunya Bapak Ibu wali murid TKP dan SDIT Budi Utomo Sragen. Sebelumnya mohon izin perkenalan Bapak Ibu sekalian, saya nama Muhammad Mustafa, asal dari Solo. Kebetulan kami diminta amas oleh Ibu Ketua Yayasan Bu Mas Surah untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak hanya di Solo, di Sragen ternyata juga sama. Ketika ada pertemuan wali murid, yang datang itu ibu-ibu. Nah, bapak-bapaknya namun setunggal. Orang terkali Pak, setunggalnya putih Pak Rijang Pak. Oh iya. Yang datang ibu-ibu, di Solo juga sama Pak Bu. Yang datang itu mayoritas ibu-ibu. Bapaknya seperempatnya insya Allah, 25% saja daripada ibu-ibunya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami mau memaparkan materi yang nantinya insya Allah akan ditutup dengan makan bersama nih, Mas Roro. Makan bersama di calon SDIT Budi Utomo. Insya Allah seperti itu. Next. Lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita refresh dulu. Bisa diikuti gerakannya nih Bapak Ibu. Duduk tidak apa-apa. Nanti diikuti yang ada di layar Bapak Ibu. Nanti yang paling semangat insya Allah dapat hadiah. Yang paling semangat dapat hadiah. Bapak Ibu ikuti Bu. Bapak Yayasan juga boleh. Dari yang paling belakang paling semangat kedengarannya. Jika anak SD bisa Bu, kalau Bapak Ibu juga bisa ini. Kita latihan konsentrasi. Kanan dulu depan. Nah. Dari kiri ke belakang. Nah. Digabung Bapak Ibu. Nah. Agak cepat dulu ya, boleh. Nah, lihat dulu kebiasaan. Yang paling lihat dulu. Oke, alhamdulillah jazakumullah. Next. Kayaknya ibu yang kerudung biru paling semangat tadi. Saya kasih hadiah ya. Monggo doa langsung dikasih. Oke. Nah, ibu yang paling kerudung biru. Yuk. Nah, ini kerudung biru.
emang itu. Ikut aja. Oh, foto juga. Iya, Oke. buat beli tempe itu. Foto dulu. 1, 2. Lagi betul Bapak Ibu, nanti lagi aja ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi putra putri kita saat ini itu bukan minta dilahirkan ke dunia, tapi mereka yang kita inginkan untuk lahir ke dunia. Jadi putra putri kita ini adalah Bapak Ibu titipan dari Allah. Nanti juga kembalinya kepada Allah, panjenengan nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Next lagi Mbak. Bu. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa bawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, bukan terpengaruh dari yang lainnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nanti mengalahkan putra putrinya menganut agama yang mana, nah, termasuk pendidikan agamanya, pendidikan dunia dan pendidikan karakter tergantung dari kedua orang tuanya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian pengen boten gadah putra putri sing selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang pengen alasannya angkat tangan, bisa angkat tangan. Oke, banyak berarti termasuk saya. Next lagi, Bapak Ibu yang pengen kedua anaknya atau anak-anaknya bisa baca Al-Quran dengan lancar, angkat tangan. Oh, semuanya. Oke. Salah satu kefadolannya anak yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan Bapak Ibu, nanti di akhirat panjenengan dikasih mahkota yang sinarnya lebih sinar lagi, yang lebih cerah lagi daripada sinar matahari. Nantinya panjenengan dapatkan kalau putra putri panjenengan bisa membaca Al-Quran dan juga bisa mengamalkan isinya Al-Quran. Nah, ini tidak ada di sekolah-sekolah yang lain. Hanya ada di sekolah-sekolah tertentu saja yang mengajarkan seperti ini. Di Solo Bapak Ibu sekalian banyak sekolah-sekolah favorit. Panjenengan sampun pirsa Mbak kemarin yang viral di Solo. SD swasta yang viral di Solo. Salah satu biaya masuknya berapa Bapak Ibu? 15 juta. Pengembangannya 15 juta. SPP-nya 750 per bulan. Seragamnya itu harganya 1.500.000. Belum ada biaya-biaya yang lain. Ternyata belum menentukan putra putrinya menjadi putra putri yang panjenengan harapkan tadi. Nah, next lagi. Nah, ini termasuk putra putri yang bisa baca Al-Quran. Bu, tadi kelas 1 yang tampil di sini saya kaget. Kelas 1 di SD saya belum bisa seperti ini. Biasanya yang tampil seperti ini itu adalah siswa kelas 4, 5, dan 6 di SD kami. Di SD Budi Tomo, SDIT Budi Tomo ini kelas 1 sudah tampil bahasa Arab, bahasa Inggris, baca Quran, Ansar. Jadi saya terharu, sampai tadi saya video, saya share ke guru-guru kami. Di sini kelas 1 sudah bisa tampil bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian storytelling, kemudian apa sih Nas? Nah, itu sudah bisa semuanya. Di tempat kami itu biasanya cuma kegiatan akhir usaha di kelas 6. Itu aja yang tampil kelas 4, 5, 6. Kelas 1, 2, 3 belum tampil. Luar biasa di SDT Budi Tomo. Next lagi. Nah, ya betul ya Bu. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, SDIT Budi Tomo sebelum berdiri, nah, kemarin itu sudah datang ke Solo. Nah, istilahnya belajar bersama kami di SDIT Binain Sotoiba. Karena kami berdiri di tahun 2016. Kemudian SDIT Budi Tomo datang ke sana, minta apa saja kami kasih. Sampai sekarang, Bu Mas Purno itu WA saya, minta apa langsung saya kasih.
karena kami berkesinambungan dan bekerja sama. Bekerja sama. Program-programnya, seragamnya semuanya kami kasih, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Semuanya kami kasih. Nah, harapannya, Bu, seragamnya juga sama. Seragamnya cuma beda warna gitu, cuma beda warna. Harga seragam sama Solo beda. Mungkin warnanya yang beda. Jadi berkesinambungan, nanti tidak usah sungkan Bapak Ibu sekalian, misalnya untuk menyekolahkan di SD itu Budi Utomo nanti seperti apa? Saya yakin jauh lebih hebat dan jauh lebih luar biasa daripada SDT Binaan Satoiba yang ada di Solo. Berkat kerjasama Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang tip-tipnya tokoh-tokoh yang harus disiapkan oleh panjenengan sebagai calon wali murid SDT Budi Utomo. Yang pertama, menjadi teladan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Menjadi teladan yang baik. Sebenarnya madrasah yang paling utama dan pembinaan yang paling utama itu adalah orang tua. Senes guru TPA, senes lingkungan, tapi adalah orang tua. Jadi misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau di rumahnya itu panjenengan boten nate basa kali suamine, boten pernah nata sendal di depan rumahnya, atau pas ketika masuk rumahnya, terus kok anaknya ikut-ikutan, sampun sak wajari, karena orang tua belum menjadi teladan yang baik. Nah, madrasah pertama adalah kedua orang tuanya. Orang tuanya nyontoni yang baik. Bapak Ibu ada cerita di Solo itu di Solo itu ada orang tua yang setiap habis sholat maghrib itu mengajak anaknya untuk deres Al-Quran. TV dari jam habis maghrib sampai jam 9 itu mati. Habis maghrib langsung baca Quran. Orang tuanya juga baca Quran di situ. Termasuk sebelum sholat maghrib, karena kebetulan sholat rumahnya itu jauh dengan masjid, akhirnya sholat berjamaah di rumah bersama dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Nah di situ anak-anaknya diingatkan, wis wayahe maghrib, wis wayahe maghrib. Ama soleh dan mandi, dan pakku, terus dan sholat berjamaah, ditunggu Bapak Ibu. Tapi orang tuanya sudah berposisi, sudah mandi, sudah rapi, terus untuk siap mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Ternyata anaknya mengikuti seperti itu. Tapi beda cerita Bapak Ibu, ada orang tua yang mengingatkan anak-anaknya untuk mengerjakan sholat maghrib. Wahai sholat maghrib, dan antus, dan persiapan sholat berjamaah. Tapi bapaknya masih kawasan sporot, ibunya masih pakai daster. Akhirnya anaknya, tapi bapaknya daster kan bilang kuali. Bapaknya saya sporotan, besok, besok aku kon abdus. Akhirnya belum jadi teladan yang baik. Nah ini dimulai dari rumah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua membuat anak merasa nyaman. Bapak Ibu sekalian, sampun pirsa berita-berita yang kelas 6 SD mencabuli anak usia 4 SD, anak SMP kelas 9 membunuh anak SMP kelas 7. Banyak fenomena seperti itu yang beredar di berita-berita kayak gitu. Salah satunya karena orang tuanya jarang komunikasi dengan anaknya. Jarang komunikasi dengan anaknya. Apunten bapak ibunya sering dan sibuk main gadget. Bapak dan ibunya ngapunten pun ketungkul ini ngomong ini. Nah, tersibukkan dengan maisahnya. Akhirnya anaknya irang terurusi. Ketika minta ditemani, wis kok dolan karo kancane, Pak Ibu sibuk. Ketika minta untuk ditemani bermain, alasannya itu Pak balesi onlinean, gen batine akeh dan lain sebagainya. Bu balesi onlinean, gen batine akeh. Ternyata anak lebih merasa nyaman dengan teman-temannya, merasa nyaman dengan guru-gurunya yang ada di TPA di sekolah, tapi bukan nyaman kali orang tuanya sendiri. Nah, ini sesekali Bapak Ibu sekalian, 1 hari sekali atau bahkan lebih panjenengan gunakan untuk komunikasi dengan anak. Komunikasi itu buatan kedah 4 mata, depan belakang. Tak kandani ngene
ini tidak harus. Nah, panjenengan ngabarkan anaknya ketika sambil naik sepeda, panjenengan bercengkrama dengan anak, itu sudah komunikasi. Nah, kemudian bermain terus sambil bercerita itu sudah komunikasi. Nah, nanti anak merasa nyaman, terus yang nonton nopo-nopo, nanti anak ceritanya kepada kedua orang tua. Tapi yang buat nyaman nanti anaknya ceritanya dengan temannya, anaknya ceritanya dengan gurunya. Justru orang tuanya sendiri tidak tahu. Lanjut. Nah, ini ada contoh video yang anak senang dengan pekerjaan kedua orang tuanya dan bangga. Ini suatu hari gurunya minta untuk anak-anak, siapa pahlawan kalian, suruh gambar. Semua anak gambar. Ada yang jadi manusia magnet, menghemat waktu, ada jadi robot, ada yang jadi halilintar. Nah ini kaget, kok jadi tukang sampah gitu. Gurunya kaget, kok pengen jadi tukang sampah ya? Ini aku dicontoh saya ini ya. Ini kan buat kemarin bisa. Ini ternyata anaknya setiap pulang sekolah langsung menuju kedua orang tuanya membantu pekerjaan orang tuanya. Kalau anak itu sudah mendapatkan guru baik, sekolah yang baik, akhirnya dia tidak malu dengan orang tuanya, dengan pekerjaan orang tuanya. Melindungi ibu dari bahaya. Nilainya justru paling tinggi. Nah, nilainya 10. Tadi yang lain kan 7, 6, dia nilainya malah 10 sendiri. Ya, ini Bapak Ibu, salah satu kalau anak itu dibina di tempat yang baik, kemudian diasuh oleh dan dibimbing oleh guru yang baik, akhirnya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau pembinaannya kurang baik, kurang pas, kemudian mendapatkan guru yang kurang baik, akhirnya sampai di rumah juga berani kepada kedua orang tuanya. Next lagi. Nah, yang ketiga, memilihkan lingkungan terbaik, Bapak Ibu. Oke, dari rumah tadi sudah menjadi teladan yang baik, kemudian memilihkan lingkungan terbaik. Nah, lingkungan terbaik ini banyak sekali lingkungannya. PPA itu di lingkungan, sekolah itu di lingkungan, kemudian bermain di rumah itu juga lingkungan rumah ya, RT atau tempat tinggalnya itu juga termasuk lingkungan. Jadi sudah sewajarnya
Kalau ada orang tua itu kalau misalnya ada anaknya itu bermain dengan salah satu anak yang kurang baik atau bicaranya itu sering kotor terus melarang, itu pun salah jadi. Harus melarang seperti itu. Atau bermain dengan anak yang istilahnya di situ sering mukul dan lain sebagainya terus melarang, itu pun salah jadi. Nah, memilihkan lingkungan terbaik salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian memilihkan madrasah atau sekolah yang baik. Nah, salah satunya di SDIT Budi Utomo niki. Nah, saya kemarin mendengar dari Pak Bambang Dwi di TK Budi Utomo niki tahfidnya sudah banyak yang hafalannya sudah banyak katanya. Ada yang sampai 3 juz dan lain sebagainya. Nah, pembinaan yang baik ini harus diteruskan. Jangan sampai putus. Maksudnya putus itu apa Bapak Ibu sekalian? SD ini adalah jenjang pendidikan paling lama dibandingkan jenjang pendidikan yang lain. TK 2 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Nah, SD ini 6 tahun Bapak Ibu sekalian. 6 tahun ini bukan waktu yang sebentar. 6 tahun ini waktu yang lama. Kalau 6 tahun ini diserahkan kepada sekolah sing boten enten pendidikan dunia, tidak ada pendidikan agama, tidak ada pendidikan karakternya, ini pun seperti yang dicontohkan tadi, bisa terpengaruh bahkan jauh lebih bahaya. Tapi kalau 6 tahun ini dibina dengan 3 pendidikan ini, pendidikan dunia juga dapat, pendidikan agama dapat, pendidikan karakter juga dapat, insya Allah putra putri Bapak Ibu menjadi putra putri yang solih dan solihah. Ini jangan sampai nanti memilih madrasah atau sekolah yang kurang baik. Next lagi. Nah, ini salah satu. Saya tadi melihat biaya nih. Kalau di sini nggak kelihatan, tapi saya tadi melihat paparan dari kepala sekolahnya, biayanya 1.500.000 terus. 1.500.000 sama 1.600.000 gitu. Ya, 1.500.000 sama 1.600.000. Ini pun murah. Sekolah swasta ini pun murah Bapak Ibu sekalian. Di tempat kami di SDIT Binaan Satoiba masuk itu 4 juta. 4 juta rupiah. Di sini dengan pembinaan yang sama seperti di SDIT Binaan Satoiba cuma 1.500.000. Pembinaannya sama loh ini. Pembinaannya sama. Terus kemudian, merujuknya ke sana pada kemudian 5 hari kerja juga, 5 hari masuk sekolah, tapi biayanya lebih terjangkau. Di sana Bu, di Solo yang jauh lebih mahal dan lebih bonafit banyak sekali. Kalau sebutnya SDIT Al-Abidin, kemudian Al-Azhar Sifabudi, kemudian SD Pangudi Luhur. Nah, itu di Solo semuanya dan favorit semuanya. Tapi kami tidak kalah Bapak Ibu sekalian. Next, kami tidak kalah. Ini dulu kita berawal dari garasi mobil. Jadi tahun pertama itu kita di garasi mobil. Dan ini SDIT Budi Utomo langsung di DPD. Nah, di DPD lantai 2. Nah, ini murid pertama kita. Bahkan tahun pertama belum pakai seragam, ini sudah. Ini seragamnya cuma 2 waktu itu. Di tahun pertama itu cuma 2, batik sama merah putih saja. Kita waktu itu belum ada gedung, tidak punya gedung, sekolahnya di garasi. Sekolahnya cuma di garasi saja, dibagi menjadi 2 kelas.
tahun 2016 pertama kali kita membuat video ini. Sama pembinaannya tadi di masjid, sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, sami. Nah, Nata Senja juga sama kan? Karya SDT Budi Tomo. Next aja. Kurang lebih sama. Bapak Ibu, nanti saya sampaikan di SD swasta Solo banyak ya, Al-Abidin, Sifa Budi, kemudian Al-Azhar dan lain sebagainya, banyak sekali di Solo. Bahkan Solo itu sekolah Sembanjarsari sekecamatan saja, SD negeri dan swasta itu jumlahnya 71 SD saja. Di saat ini belum banyak. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 kita mendapatkan bos kinerja dari pemerintah. Bos kinerja pemerintah dari 71 sekolahan. Kalau se-Solo itu berarti jumlahnya SD Solo ada 83 se-Solo. Nah, ada 83 yang mendapatkan bos ini, salah satunya SD kami, Pak Bu. SDIT Binaan Satu Ibadah. Cuma 5 SD saja. Nah, insya Allah next nanti SDIT Budi Tomo juga sama seperti ini. Next lagi di tahun 2024, nah salah satu-satunya SD Islam yang ada di Solo, SD Warga itu SD Kristen kalau itu. Kemudian SD Marsudi ini itu juga SD Kristen. Kemudian SD Pamudi Luhur itu juga Kristen. Nah SDIT Binaan Satu Ibadah ini satu-satunya SD Islam yang mendapatkan Goskin. Next nanti insya Allah SDIT Budi Tomo juga sama seperti ini. Kalau mendapatkan bantuan ini lumayan Bapak Ibu sekalian, satu tahun 50 juta. Nah, 50 juta untuk pengembangan sekolah. Next lagi. Nah, kemarin, ini seperti yang tampil 2 anak tadi di sini. Nah, ini kemarin juara 1 nasional. Nah, ini hadiahnya 75 juta Bapak Ibu. Juara 1 nasional seni tunggal, sama seperti yang ditampilkan di sini tadi. Cuma tingkatnya sampai nasional. Seleksi dulu di kabupaten. Di Seragen Kabupaten kita di Solo Kota, kemudian seleksi lagi provinsi juara 1 lagi, kemudian seleksi tingkat nasional juara 1 lagi. Nah, bahkan niki peserta didik kami itu diminta untuk masuk ke SMP favorit di Solo, tapi beliaunya nggak mau, Ananda ini nggak mau. Nah, milih SMP-nya lanjut di SMP Budi Tomo, sama di SMP Budi Tomo Solo. Ini kemarin juara 1 nasional seni tunggal, kemudian juara 2 nasional Solo Kreatif. Saingannya Papua, Kalimantan, Lampung, kemudian Palembang dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kami Qadarullah yang berawal dari 2016, kita sekolahnya di garasi, kita bisa mengukir prestasi sampai nasional. Kok bisa seperti ini? Karena lantaran kerjasama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu wali murid kami. Dan di Budi Tomo niki yayasannya Sampun Sari sudah ada TK Budi Tomo harus dilanjutkan ke SD Budi Tomo. Karena jenjangnya ini kalau pembinaannya nanti putus, ini mau ternyata apa-apa nih. Nah termasuk Bapak Ibu sekalian. Nah ini termasuk juga juara 1 lomba Hifdil. Hifdil ini tafid. Nah yang di TK tadi tafidnya sudah baik, dilanjutkan di SD baik. Ternyata Solo 83 sekolahan kita juga juara 1. Nah, sama nih, nanti pembinaannya juga sama. SDIT Binaan Satu Ibadah sama SDIT Budi Tomo nanti akan terus bekerja sama, terus berkesinambungan, termasuk mendapatkan medali perak internasional Singapore Class Challenge matematika nih. Nah, ini baru kelas 3 kalau yang ini. Kalau yang itu kelas 6, insya kelas 6. Nah, next lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu di tahun ke-8 kita sudah seperti ini sekolahnya. Kalau tadi 2016,
sekarang 2024. Ini seragamnya juga sama. Ini gedungnya yang baru. Kalau kemarin di 2016 kita di garasi, sekarang kita sudah punya gedung sendiri. Ini bukunya di SD Budi Utomo juga ada, sama. Karena memang peniru sana semuanya. Kami berikan semua. Nah, ini yang tadi ada uang makan. Nah, untuk makan seperti itu. Ada ekstranya juga. Pembinaan sholat duha dan sholat zuhur. Kalau di tempat kami namanya Al-Quran, nah kalau di Budi Utomo namanya Tilawati. Ini sama, nanti untuk melancarkan baca Quran. Ini sebelum pulang sekolah salaman. Ekstranya ada juga pramuka, tapi di sini juga ada pramuka. Nah ini bantu masak orang tuanya, bantu jemur, bantu nyuci. Memang kami PR kan, di sana tidak ada PR, tidak ada PR akademik, PR-nya adalah akhlak sama kemandirian. Ini lulusan angkatan kedua. Tadi pakai selempang, saat lagi di sana, di sini kelas 1 sudah pakai selempang. Nah, sudah kelas 1 sudah pakai selempang. Berawal dari 2016 kami siswanya cuma 40 siswa. Sekarang alhamdulillah karena dukungan orang tua dan juga masyarakat, murid kami sekarang sudah 300 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Next nanti di Budi Utomo ini insya Allah juga jauh lebih banyak daripada SGT Bina Santo Ibrahim. Nah, monggo nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempercayakan putra putrinya untuk dibina persis sama dengan tempat sekolah kami. Next lagi. Nah, untuk menanamkan akhlak Bapak Ibu sekalian butuh kesabaran,
ketelatenan, pengulangan, dan tentunya kepedulian semua pihak. Orang tuanya saya, sekolahnya saya, gurunya saya, insya Allah nanti akan menjadi anak yang solih-solihah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jangan lupa panjenengan sudah menjadi orang tua yang baik, menyekolahkan di tempat yang baik untuk mendapatkan guru terbaik. Jangan lupa untuk mendoakan putra putrinya. Oke? Apunten, walaupun putra putrinya aktif era umum, nah di ngaji aktif, di sekolah aktif, di rumah juga aktif, tetap didoakan untuk menjadi putra putri yang solih dan solihah. Setiap sholat, habis sholat 5 waktu, sholat sepertiga malam, habis sholat duha, dicangking nama putra putrinya, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu sekalian, putra putri kita menjadi putra putri yang solih dan solihah. Belum Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya putra putri kita itu bisa baca Quran, bisa baca tulis, bisa cerdas matematika, tapi ngapunten akhlaki kirang saya. Boten kangge niku Bapak Ibu sekalian. Orang tuanya malah merasa tertekan, orang tuanya terasa batinnya kurang baik karena anaknya akhlaknya kurang terbina. Next lagi. Semoga putra putri kita Bapak Ibu sekalian jadi putra putri yang solih dan solihah melalui pembinaan madrasah yang baik untuk hasil yang terbaik. Nah, terakhir, insya Allah demikian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat dan insya Allah 35 siswa yang ada di TKB semuanya mendaftar di SDIT Budi Utomo. Amin. Dan semuanya pembinaannya dan putra putri Bapak Ibu menjadi putra putri yang solid dan solihah semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga paling manfaat dan barokah. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas sambutan bermotivasi.